laut ataupun darat, semua udah terpetakan. Oke. Wow. Sekarang yang tadi yang saya katakan 1000 berapa? Yang 1448. Saya ulangi lagi. Ya. Selama 2 tahun. 2 tahun saya memimpin, kita sudah menangani 1448 jenazah. 1448 jenazah tenaga kerja Indonesia yang pulang kembali dalam peti mati. Ya, menyedihkan. Wow. Mereka anak-anak bangsa. Dari mana saja mereka? Lebih banyak di Timur Tengah, Malaysia. Apa yang terjadi? Pasti mereka lebih banyak mengalami korban kekerasan, depresi, kemudian juga hilang ingatan, ya. Karena penyakit tentu, bagaimana mereka tidak sakit? Karena toh yang ilegal tidak pernah memeriksakan dirinya, melakukan medical check up sebagaimana syarat yang dituntut untuk mereka pekerja resmi. Bagaimana mereka tidak mengalami kekerasan dari majikan ketika mereka tidak mampu berkomunikasi dengan baik karena tidak menguasai bahasa. Mereka tidak pernah mengikuti pelatihan bahasa. Atau juga bagaimana majikan tidak melakukan kekerasan ketika mereka tidak mampu mengerjakan sebagaimana apa yang diminta dan dituntut oleh majikan atau perusahaan. Karena mereka tidak dibekali dengan kompetensi. Inilah resiko yang dialami oleh anak-anak bangsa yang berangkat tidak resmi tadi. Sebagaimana pengaduan yang kita terima, kita catat, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar karena tidak pernah diikat oleh perjanjian kerja. Diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan lain, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan anak-anak bangsa yang kerja di laut lepas mengalami kekerasan, meninggal, tidak sedikit kasusnya, jejak digitalnya banyak, yang mereka dilarungkan jenazahnya di atas kapal. Bahkan eksploitasi waktu mereka bekerja itu bisa mencapai 20 jam. Padahal kalau resmi mereka cukup bekerja dengan 8 jam. Setiap orang yang mempekerjakan, pekerja kita diikat melalui perjanjian kerja hitam di atas putih. Sehingga kecil kemungkinan majikan untuk memberikan perlakuan sewenang-wenang. Karena dia bisa dituntut oleh hukum kita sesuai perjanjian maupun hukum yang berlaku di negara mereka. Ya. Oke. Kenapa sih sebenarnya masih banyak yang memilih untuk ilegal? Mungkin pertama ketidaktahuan ya. Pendidikan gitu ya. Betul. Apakah juga bukan karena kemiskinan yang berlebihan di kampung masing-masing? Pasti karena kemiskinan ekonomi. Kedua karena akses informasi yang terputus tentang informasi peluang kerja. Bagaimana mereka bisa berangkat secara resmi, persyaratan yang harus mereka miliki apa saja, kemudian tahapan pelatihan yang harus mereka jalani, juga bagaimana ini yang mereka tidak pahami. Sehingga calo-calo yang menjadi kaki tangan turun ke desa. Meyakinkan warga masyarakat dijadikan mangsa, ditawarkan pekerjaan dengan gaji yang sangat lumayan dan diberangkatkan cepat dengan pembiayaan yang juga seolah-olah ditanggung oleh para calo. Kemudian upaya untuk membujuk keluarga agar tidak melakukan komplain, mereka menyiapkan uang 5-10 juta untuk ditinggalkan. Itu namanya uang pit kepada keluarga. Penjaminan lah. Ya, setelah itu kemudian mereka mengurus dokumen di kelurahan atau desa. Dokumen perjalanan, surat keterangan bahwa yang bersangkutan akan berangkat ke luar negeri. Harusnya proteksi dilakukan dari situ. Harusnya desa memastikan jika ada warga masyarakat mengurus surat keterangan untuk kepentingan ke luar negeri, untuk kepentingan apa? Apakah bekerja atau tidak? Kalau bekerja apakah dia berangkat dengan perusahaan resmi atau tidak? Itu harus dipastikan. Apakah dia memiliki dokumen yang lengkap atau tidak? Apakah dia mengikuti pelatihan atau tidak? Ini tidak pernah dilakukan. Mereka dibawa ke penampungan-penampungan. Lebih banyak penampungan itu di Jakarta karena lebih mendekatkan ke pintu keluar Bandara Soekarno-Hatta, atau Surabaya pintu keluar Juanda, atau Medan pintu keluar Kuala Namu. Nah, saya mohon kepada saudara saya yang belum pernah berangkat ke luar negeri, kalau bisa jangan berangkat ilegal karena satu, masalah pengalaman kerja belum bisa dan bahasa tuh juga kadang ada perselisihan. Jadi kalau bisa jangan berangkat ke luar negeri dengan ilegal, lebih baik belajar dulu di tempat persemian atau di PT. Pesan yang sangat bagus. Itu buat saudara-saudara yang belum pernah kerja ke luar negeri, belum ada pengalaman. Karena suatu pengalaman bahasa dan bekerja itu penting kalau di luar negeri. Buat saya begitu. Itu yang sering saya alamin. Terus lama-lama itu berubah ngatur dalam kerjaan, tapi saya juga nurut. Terus waktu itu saya tuh ke kamar kalau ke kamar mandi saya disuruh tunduk karena saya itu lupa karena satu hari lebih dari 20 kali saya masuk
ke kamar mandi, setiap habis megang benda satunya, saya Itu harus disuruh membersihkan tangannya. suruh membersihkan tangan, harus cuci tangan dulu, cuci kaki dulu, baru pegang benda lainnya. Karena waktu itu masih COVID ya. Iya. Oke. Terus waktu itu ada COVID pun saya nggak tahu bahwa itu COVID gitu. Pokoknya yang pentingnya bersih gitu kata majikan. Tuh. Terus saya tuh lupa gitu, celonong aja, muka saya kelihatan di kaca. Terus jarak beberapa, terus saya dipanggil, nah bro, no. Ya mem, kesini. Anda dipanggil nama apa? Bro, Bro. iya, Maaf, dipanggil monyet gitu. iya. Bro itu penonton dalam bahasa itu adalah panggilan monyet. Oke. Bro, babi gitu. Kamu Oh, tadi ngelihat, dipanggil dengan nama yang lain pula. iya. Oke. Kamu tadi ngelihat kaca gitu. Maaf mem, mungkin saya ngelihat, enggak saya lupa, kata saya gitu. Ya kamu tadi ngelihat, hidup kamu tuh orang miskin, sebagai cuman pembantu gitu. Saya beli kaca itu buat anak saya, bukan buat kamu, buat muka kamu yang kayak beruk gitu. Terus gitu juk-juk, terus kepala saya dipegang gitu, terus mata saya ditempelingin gitu. Habis itu ditempelingin terus ngambil handphone, pakai mukulin ke mata saya yang di sini, terus kepala gitu semua sampai podo benjol. Terus ngambil gantungan beberapa biji sih, gantungannya juga yang tebel gitu, gepeng tuh tebel gitu. Tapi beberapa biji itu nyampe podo patah. Sekaligus mata saya yang sebelah kanan terus langsung buta gitu. Oh, yang pada saat Pertama kali penyiksaan pertama saja iya. sudah langsung buta. Iya, di awal bulan Ramadan. Pada saat itu langsung tidak bisa melihat mata kanan. Iya. Berdarah enggak? Enggak, bengkak. Bengkak. Iya, membengkak semua. Itu sama sekali nggak bisa ngelihat. Enggak, iya. Memang kena pukulannya. Kena pukulan. Yang dulu itu yang pertama menyiksa siapa? Bapaknya, si majikan Semua laki mem, atau? dari pertama nyampe terakhir majikan perempuan. Jadi teman kalau yang belum pernah ke luar negeri, kami mohon kalau bisa jangan lewat ilegal. Lazim kalau di Sugul fi Saudi, lazim maklum ada kalam Arabi. Maksudnya apa, Bu? Maksud saya kalau ke Saudi harus bisa memahami bahasa Saudi. Oke. Kalau bahasa Arabnya jangan pergi ke Arab Saudi ketika Anda tidak paham tentang kebudayaan Arab, sebab risikonya besar. Bahasa Arabnya apa ya? La Rosugul fi Saudi fi muskilah besar. Muskilah katir. Muskilah besar ketir muskilah fi Saudi. Kalau lisah mafi maklum kalam Saudi gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini bersama buku harian TKW. Oke, seperti video cuplikan yang sudah teman-teman lihat ya, teman-teman tonton gitu. Di sini saya hanya akan memberikan sedikit opini gitu ya, sedikit menanggapi karena di sini saya juga sebagai PMI ya. Tentunya saya PMI yang legal, PMI yang saya. Kebetulan saya bekerja di Hong Kong. Saya berangkat ke Hong Kong dengan jalur pemerintah juga. Alhamdulillah dengan PT resmi juga ya. Oke, mengenai pemberangkatan PMI secara ilegal ya. Kenapa kita harus berangkat secara ilegal kalau ada yang legal gitu ya. Tentunya di sini banyak sekali penyebabnya ya. Penyebab kenapa PMI itu berangkat secara legal dan secara ilegal gitu ya. Ini berkaca dari pengalaman dan apa yang saya pernah lihat gitu ya. Yang pertama, rata-rata teman-teman yang berangkat secara ilegal itu tidak mau proses yang bertele-tele, proses yang panjang gitu ya. Dimana kita ketahui kalau proses pemberangkatan yang sah itu memang sangat panjang, mulai dari desa, kelurahan, atau kecamatan, Departemen Tenaga Kerja setempat, baru kita ke penampungan atau pusat pelatihan atau BLK ya. Jadi di BLK nanti kita akan mendapatkan pelatihan, di mana pelatihan itu sangat penting sekali untuk kita sebelum kita ke negara
penempatan gitu ya, di mana kita belajar bahasa, di mana kita belajar mengenai kebudayaan negara penempatan dan lain sebagainya. Di sana kita diajarkan dan bagaimana kita sebagai PMI di sana betul-betul memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar. Jadi kayak kita mau perang gitu loh. Kita menyiapkan senjata ampuh sebelum kita berperang, supaya apa? Supaya kita menang gitu. Sekarang bagaimana kita mau perang kalau senjata kita, misalkan kita mau pakai mau pakai pedang ya, pedang kita nggak kita asah gitu. Bagaimana kita mau berperang dengan pedang tumpul gitu kan? Oke. Balik lagi ya. Ini yang secara ilegal dan ilegal. Kalau secara ilegal memang prosesnya tidak lama gitu ya, tapi risikonya besar gitu. Oke lah, kita nggak perlu belajar, kita nggak perlu ini, tapi resiko yang kita harus bayar itu juga besar banget ya. Ya kalau kita sehat-sehat di negara orang. Tapi kalau sebaliknya, siapa yang tahu? Kita nggak pernah tahu, dan di kalender tidak tercatat hari ini kamu akan apes, hari ini kamu akan beruntung. Tidak ada. Seandainya kita tahu, kita mungkin semua akan damai, semua akan baik-baik saja ya. Tapi alangkah baiknya kita menekan risiko-risiko itu yang terjadi. Kalaupun nasib kita nggak baik gitu, karena memang semua PMI yang bekerja di luar negeri itu tidak melulu nasibnya baik. Kadang walaupun berangkat secara sah, nasibnya juga tidak beruntung. Akan tetapi nanti pemrosesan entah pulangnya atau pemrosesan hukumnya atau pelanggaran hukumnya itu akan tidak sesulit dengan PMI yang ilegal gitu ya. Karena PMI yang ilegal ini kan tidak terdeteksi gitu ya. Kalau kita yang PMI yang sah gitu kan, kita sudah tercatat di BP2MI, kita sudah tercatat di Kemenaker, kita sudah tercatat di Kemenlu gitu. Jadi data kita sudah ada gitu. Jadi kita kerja di mana, kita majikannya siapa, itu pemerintah kita sudah tahu. Jadi gampang dilacak gitu ya, seandainya ada apa-apa. Nah sekarang PMI yang ilegal, bagaimana pemerintah tahu? Kan pemerintah kita tidak akan tahu karena data kita tidak ada, karena kita berangkat secara ilegal. Nah pada saat terjadi rata-rata kasus kekerasan seperti yang dibilang oleh Bapak BP2M yang tadi, Bapak Beni ya, kasus kekerasan ini marak sekali terjadi. Seperti yang baru-baru ini ya, tidak hanya di dalam negeri, tidak hanya di luar negeri, di dalam negeri pun iya. Dan itu kasusnya sangat sepele, karena cuman gara-gara dia lupa matiin listrik atau apa, pokoknya hal sepele lah gitu ya. ART-nya sampai babak belur. Itu masih di dalam negeri, apalagi di luar negeri yang jangkauannya memang tidak mudah gitu. Pemerintah kita hanya akan bisa membantu kita ketika kita akan melapor atau kita mendapatkan diskriminasi atau pelanggaran hukum di luar negeri di tempat kita bekerja. Nah dari data itu pemerintah akan membantu kita baik secara secara kekeluargaan atau secara hukum nantinya ya gitu. Oke. Ada beberapa resiko yang resiko yang harus kita bayar ketika kita berangkat secara ilegal, seperti yang kembali lagi ke video sebelumnya, yaitu seperti kasus kekerasan, seperti kasus human trafficking atau penjual atau perdagangan orang gitu ya, gaji yang tidak dibayar, terutama kasus kekerasan ini ya, sampai di video sebelumnya itu buta, tidak bisa melihat, bahkan ada yang sampai masuk penjara gitu ya. Nah kasus-kasus kekerasan ini terjadi ya karena kita ya, menurut saya di sini. Kenapa? Karena kita berangkat secara ilegal, secara tidak sah. Di mana kita kalau berangkat tentu sudah jelas ya perbedaannya di sini. Kita berangkat secara ilegal dan secara sah. Di mana kalau secara ilegal, kalian tidak perlu di penampungan, kalian tidak perlu belajar. Kalian tidak perlu memahami bagaimana negara penempatan tujuan. Yaitu ya beruntungnya kalian, kalau kalian beruntung ya alhamdulillah, kalau enggak ya
ya kejadian seperti yang tadi itu akan terjadi pada kalian. Ya, nasib siapa yang tahu. Tapi kalau kita berangkat secara sah, secara legal, di sini sudah tertera bagaimana kontrak kerja kita, siapa majikan kita, bagaimana nanti kita bekerja di sana gitu. Kalau terjadi apa-apa, bagaimana seharusnya kita. Nah, ini memang ya, makanya saya bilang kita berangkat secara ilegal sudah mendapatkan kekerasan, gaji tidak dibayar, perdagangan orang. Jangankan yang ilegal gitu, kita saja yang sah di sini masih mendapatkan kasus-kasus yang tadi itu. Terkecuali itu kasus perdagangan orang yang enggak ya, maksudnya seperti kasus kekerasan, terus gaji yang tidak dibayar masih banyak. Di sini saya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Hong Kong ya. Setiap hari kalau di salah satu media sosial yaitu TikTok ya, setiap hari saya melihat berapa banyak teman-teman yang mengeluh gaji yang tidak dibayar, pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak. Itu masih banyak terjadi, dan itu rata-rata sahabat PMI di sini masih takut untuk speak up, masih takut untuk berbicara, walaupun sudah jelas-jelas dikatakan di sini sama Bapak Beni, mereka melindungi kita sebagai PMI. Tapi kenapa kita masih takut untuk speak up di saat kita di saat kita bukan diinjak-injak ya, di saat kita kayak kita kerja seharusnya 8 jam. Tapi masih banyak teman-teman kita yang bekerja di sini lebih dari 8 jam. Bahkan saya sendiri ya, saya tidak menampik hal itu. Cuman ya di sini ya tidak terlalu berlebihan gitu ya. Bagaimana enaknya kita kerja di luar negeri kalau jam kerja cuma 8 jam seperti yang disebutkan di kontrak. Tapi masih banyak gitu ya. Saya tidak menampik hal itu. Masih banyak sekali. Kadang ada teman-teman yang, pokoknya saya nggak bisa ngomong, masih banyak kasus-kasus itu yang terjadi. Ini yang secara sah, apalagi yang tidak sah, gitu ya. Terus masalah kasus kekerasan juga ini Pak ya, mungkin ini sebagai masukan saja ya kepada para instansi yang terkait ya, seperti pada saat PAP PAP itu pembekalan akhir pemberangkatannya PAP ya. Saya sudah pernah mengalaminya juga, di mana biasanya yang kita dapatkan pada saat PAP itu adalah bagaimana kita menjauhi. Yang saya masih ingat itu Bapak itu memberikan saran bagaimana kita menjauhi pergaulan bebas sama narkoba. Itu yang saya ingat. Ini akan menjadi masukan, mungkin ini menjadi masukan ya. Bagaimana nanti pada saat PAP itu yang lebih ditekankan di sini adalah apa yang harus dilakukan oleh PMI ketika mereka mendapatkan kasus kekerasan, gitu, ya. Dimana memang kasus kekerasan ini memang masih banyak sekali terjadi ya, baik secara ilegal maupun yang sah. Ini saya berbicara yang sah ya. Bagaimana kalau pada saat PAP itu sahabat PMI atau sahabat CPMI itu diberikan pemahaman ketika kasus kekerasan terjadi, siapa yang harus dihubungi? Ketika gaji kalian tidak dibayar, siapa yang harus dihubungi? Ketika kalian berselisih dengan majikan, siapa yang harus kalian hubungi? Menurut saya itu yang lebih ditekankan ya, daripada sekarang ya oke lah seks bebas atau pergaulan bebas dan narkoba itu juga sangat berbahaya. Tapi menurut saya kita juga tahu konsekuensinya seperti apa di situ ya. Tapi yang lebih ditekankan di sini, dan masih banyak teman-teman yang saya lihat mereka tidak tahu harus mengadu kemana gitu ya. Ya oke ya kalau teman-teman di sini, karena ya tidak semuanya ada sahabat PMI yang juga yang mencari tahu atau yang mau belajar gitu ya. Siapa sih yang kita harus hubungi, atau siapa yang di saat seperti ini apa yang harus saya lakukan, di saat saya berselisih dengan majikan apa yang harus saya lakukan gitu ya. Seperti ada satu contoh ini ya, di salah satu media sosial saya di TikTok, saya membagikan sebuah advice atau saran gitu ya. Ini sebenarnya bukan saran dari saya, tapi saya hanya menyampaikan saran dari Departemen Tenaga Kerja, di mana ada 4 poinnya. Yang salah satunya di situ adalah
siapa yang harus kalian hubungi ketika kalian mendapatkan kekerasan. Dan salah satunya adalah di sana tentang kalian tidak boleh menandatangani sesuatu yang kalian tidak pahami atau kalian tidak paham. Begitu. Nah, ada kejadian satu lagi di sini, kemarin saya lihat di salah satu podcast ya, di mana podcast itu juga kita bisa menimba ilmu, kita bisa tahu aturan-aturan bekerja di Hong Kong. Nah, sahabat PMI ini dikasih warning letter atau surat peringatan. Ya, entah surat peringatan itu tentang bad attitude atau bad performance ataupun yang lainnya dari majikan ke ART-nya. Nah, jadi sahabat PMI ini tidak paham dengan warning letter itu seperti apa, tapi dia menandatanganinya. Misalkan dia memecahkan gelas gitu ya. Kamu sudah memecahkan gelas, itu sudah bad performance ya, kita sudah bekerja tidak baik. Oke, tanda tangan. Tapi dia tidak tahu konsekuensinya seperti apa ketika dia menandatangani warning letter itu ya. Konsekuensinya salah satunya adalah ketika majikan tiba-tiba menginterminate kita gitu ya. Dan dia menyerahkan warning letter itu. Jadi yang seharusnya ketika kita di interminate kita mendapatkan beberapa seperti 1 bulan gaji dan 1 bulan hak notis kalau nggak salah itu ya. Kalau kita pokoknya kita dapat double gaji gitu, gaji yang waktu kita bekerja sama 1 bulan gaji ketika kita dipulangkan atau di interminate. Tapi karena kita sudah menandatangani warning letter atau surat peringatan, yang 1 bulan itu hangus. Jadi kita cuma dapat 1 bulan gaji. Dan lebih parahnya lagi, kalau kita mau mencari kerja, visa kita akan tertahan di imigrasi. Karena apa? Karena majikan sudah melaporkan kita gitu. Ya kalau majikan tidak melaporkan ya nggak apa-apa gitu. Misalnya kita sampai finish. Tapi kalau kita nggak sampai finish terus kita di interminate, terus warning letter itu dilaporkan ke imigrasi, sudah pulang, kita pulang ke negara asal. Kita harus menunggu entah beberapa bulan gitu ya, 6 bulan minimal ya, sampai jangka waktu yang tidak ditentukan, karena kita sudah mempunyai catatan jelek gitu di imigrasi. Kita sudah nggak dapat uang, catatan jelek, walaupun mungkin di warning letter itu kita cuma memecahkan gelas atau kita tidak membersihkan ini, tapi kita menandatanginya. Dan lebih parahnya, sahabat PMI itu tidak paham. Misalkan kalau ya biasanya di sini kan pakai bahasa Inggris ya. Makanya belajar bahasa itu penting sekali. Seperti di cuplikan video sebelumnya juga, ibu-ibu itu atau beliau berpesan bahwa betapa pentingnya bahasa itu, betapa pentingnya bahasa kita untuk bekerja, untuk komunikasi. Dan seperti cuplikan video sebelumnya, Bapak Beni juga mengatakan bagaimana sekarang PMI tidak mendapatkan kekerasan di saat majikan memberikan perintah kepada kita dan kita miskomunikasi, kita tidak paham. Kita tidak bisa menjalankan apa yang diperintahkan. Nah, seperti video sebelumnya juga saya memberikan beberapa tips bagaimana supaya kita bertahan bekerja di negara penempatan. Salah satunya yaitu komunikasi, bahasa. Bahasa itu menurut saya yang paling penting. Paling tidak di sini kita bisa menguasai salah satu bahasa. Karena tidak semua majikan bisa sabar, telaten mengajarkan kita. Kadang seperti yang di sini ya, seperti setelah terjadinya kasus COVID ini ya, masih ya di Hong Kong masih ada COVID-nya. Kita masih untuk pembatasan sosial masih ya. Kita itu diambil itu sangat mahal, mereka itu membayar mahal. Nah, ketika mereka membayar sangat mahal oleh majikan, jadi mereka menuntut kita untuk bekerja lebih ya oke lah profesional, lebih intens lagi gitu, lebih baik lagi gitu. Jadi mereka menuntut kita itu untuk serba bisa gitu ya. Mereka nyuruh ini ya udah kita bisa, mereka nyuruh itu kita udah bisa. Bahasa itu sudah kita kuasai gitu. Jadi mereka tidak mendapatkan kendala, mereka tidak perlu mengajar kita. Karena rata-rata di sini sekarangnya kalau saya lihat itu di majikan saya sendiri gitu ya.
setelah kejadian seperti ini ya, karena memang tidak hanya negara Hong Kong atau negara Indonesia ya, tidak hanya Hong Kong gitu ya, Indonesia juga gitu ya, di seluruh dunia gitu, di mana ekonomi anjlok gara-gara COVID-19. Jadi secara otomatis akan berefek atau berdampak pada kesehatan mental para majikan kita yang membayar kita mahal. Di sini mereka sudah susah payah mungkin dengan perusahaan mereka, ada yang bangkrut, ada yang bahkan ada majikan di sini yang memfiniskan PMI-nya atau pembantunya gitu, atau ART-nya karena mereka tidak sanggup untuk membayar gitu. Jadi kita yang masih bertahan di sini itu entah omelan atau omongan kasar itu sudah biasa. Nah, bagaimana kita menanggapinya? Yang pertama ya itu, kita harus sudah memahami mereka seperti itu, kita harus sudah paham keadaan, kita sudah harus paham situasinya. Nah, ini untuk yang baru-baru ini ya. Karena banyak saya lihat di sini juga di postingan sosial di sini kami di Hong Kong itu ada job cari majikan atau kayak curhatan-curhatan gitu ya. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan mereka mau notice. Nggak kuat kerja di Hong Kong. Yang pertama yaitu bahasa. Walaupun ya bisa saya katakan sih bahasanya agak sulit sih ya. Ya tergantung kita, kalau kita mau belajar ya nggak sulit. Entah itu dapat omelan, omongan kasar, itu sudah sifatnya orang Hong Kong ya. Kalau menurut saya kayak omongan kasar, omongan besar itu sudah sifatnya orang sini gitu ya. Jadi pandai-pandainya kita sekarang bagaimana memahami situasi dan kondisi mereka gitu ya. Ya selama itu tidak ada kekerasan, tindak kekerasannya beda lagi ya. Selama tidak ada tindak kekerasan, tapi kalau sudah ada tindak kekerasan, masa iya sekarang kita mau bertahan? Ingat, we are workers, not slave. Kita pekerja bukan budak gitu ya. Balik lagi seperti yang Bapak Beni bilang ada di salah satu pidatonya ya, di salah satu programnya itu G2G ya, G2G kalau nggak salah. Di sana beliau berpesan bahwa kurang lebih seperti ini ya, betul bahwa kita butuh kerja, tetapi negara luar juga harus mengakui bahwa mereka membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia, bukan sekedar pekerja biasa, tetapi pekerja yang kompeten, terlatih dan terdidik. Maka dari itu PMI jangan pernah punya mental pengemis. Paham nggak maksudnya di sini? Paham dong ya. Kalau saya menilainya seperti ini, di saat kita mendapatkan kekerasan atau pelanggaran kerja gitu ya, kita bisa bersuara gitu ya. Kita bisa, yang pertama yang tadi, kita bisa misalkan ada di kontrak kita tugasnya cuma bersih-bersih atau cuma masak, tapi pada realnya, pada kenyataannya kita membersihkan bekerja selain di kontrak itu sendiri. Jadi kita bisa bersuara gitu. Yang pertama kita omongkan baik-baik dengan majikan bagaimana kesepakatan kita gitu ya. Ya kalau masih bisa ditoleransi ya oke lah gitu. Tapi kalau nggak bisa ditoleransi ya kita bicarakan. Kalau majikan masih kekeh ya kita laporkan ke agensi. Nah itulah gunanya agensi di sini. Gunanya agensi di sini adalah ketika kita mendapatkan perselisihan, ketika kita berselisih dengan majikan, agensi bisa menjadi mediasi penengah untuk kita antara majikan dan PMI. Bukan malah sebaliknya. Seperti itu ya. Oke, mungkin ya itu saja ya. Apapun alasannya, ya memang ya kita bekerja ke luar negeri ini untuk masa depan yang lebih cerah. Nggak ada kita tujuannya yang untuk hura-hura atau apa. Pasti tujuan kita untuk mengubah hidup kita ya. Tapi alangkah lebih baiknya, lebih bijaknya kita sekarang, karena percayalah rezeki kita itu sudah ditakar masing-masing, tidak akan pernah tertukar. Memang nasib baik buruk itu tidak bisa kita pastikan oleh diri kita sendiri. Alangkah baiknya, tapi ya untuk mencegah seperti kasus-kasus yang sebelumnya itu, ya berangkatlah dengan jalur yang aman, berangkatlah dengan jalur yang sah, gitu, yang sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
seandainya apapun yang terjadi kelak, pemerintah bisa membantu kita atau pemerintah bisa menangani kita, pemerintah bisa mendeteksi kita gitu. Lain halnya dengan kita berangkat secara ilegal gitu ya. Kalau kita tidak bisa berani membela diri, ya sudah, taruhannya adalah nyawa. Bukan main-main ya, taruhannya adalah nyawa. Ingat sahabat PMI semua ya, di sini kita bekerja, tapi di Indonesia kita masih punya keluarga. Kita masih punya keluarga yang menunggu kedatangan kita, kepulangan kita untuk berkumpul bersama mereka gitu ya. Tetap semangat, tetap waspada, berani speak up kalau kita mendapatkan ketidakadilan di negara penempatan, dimanapun kalian berada. Jangan hanya pasrah. Sekarang ingat, siapa yang akan membela kita kalau bukan diri kita sendiri yang pertama ya. Pertama yang membela diri kita itu siapa? Diri kita sendiri. Ingat, ada firman Allah yang mengatakan, yang artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Di sini sudah jelas-jelas diterangkan. Kalau kalian mau berubah, rubahlah diri kalian sendiri. Mau sebanyak apapun orang mau merubah kalian, mau sebanyak apapun orang mau melindungi kalian, tapi kalau kalian tidak aware, tidak sadar untuk melindungi diri kalian sendiri, ya percuma. Itu kan? Jadi hal yang harus diingat oleh sahabat PMI khususnya di Hong Kong di sini adalah lindungi diri kalian sendiri. Ya, kalau kalian tidak mendapatkan hak kalian harus speak up, kalian harus berani, karena kalian jangan takut. Kita sudah dilindungi, sudah ada undang-undang. Ini sudah bukan zaman bahula di mana kita diperbudak oleh majikan ya. Ini sudah zaman modern, ini sudah zaman milenial di mana sudah tidak tidak berlaku lagi di mana majikan menginjak-injak ART-nya gitu ya. Jadi teman-teman harus berani. Dan untuk teman-teman yang berkeinginan berangkat ke luar negeri, saran saya di sini adalah seperti yang disarankan oleh ibu-ibu tadi, tolong berangkat melalui jalur pemerintah. Sebenarnya saya sudah bilang ya, tapi saya ingatkan lagi, tolong berangkat melalui jalur pemerintah atau jalur yang legal, jalur yang sah ya. Jangan sampai gara-gara keinginan kita yang ingin prosesnya cepat, yang tidak mau repot sana sini gitu, akhirnya kita mengabaikan itu. Tapi ketika ada sesuatu yang kita ambil, pasti ada resiko yang harus kita terima gitu. Jadi perkecillah resiko itu dengan jalur yang aman ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, itu merupakan kekurangan saya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain dan teman-teman yang sudah menjadi PMI dimanapun kalian berada. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.